Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Faizah dan NPM 201030324, Program Studi Pendidikan IPA Rombel 3 Universitas Tidar. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan praktikum pengaruh tinggi benda, jarak benda, dan jarak fokus terhadap tinggi bayangan, jarak bayangan, dan perbesaran bayangan pada pembiasan lensa cembung menggunakan media Philip. Web Philip Kemendikbud yang simulasi lensa. Nah, sebelum mengungkap praktikum, saya akan menjelaskan sedikit. Untuk di sini kita dapat memilih lensa cekung dan lensa cembung. Pada praktikum kali ini saya menggunakan pembiasan yang lensa cembung. Nah, di sini kita dapat mengubah-ubah jarak fokus, jarak objek, dan titik objeknya. Kemudian nanti akan muncul data perhitungan berupa jarak bayangan, perbesaran, dan tinggi bayangan. Kemudian di sini ada garis 3 ini. Ini kan terlihat angka-angkanya. Nah, jika diklik ini bisa menghilangkan angka-angka tersebut, jadi tidak kelihatan. Nah, langsung saja kita ke praktikum yang pertama, yaitu pengaruh tinggi benda terhadap tinggi bayangan, jarak bayangan, dan perbesaran bayangan pada pembiasan lensa cembung. Kita atur jarak fokusnya misal 10, terus jarak objeknya 15. Nah, untuk praktikum yang pertama ini kita akan mengubah-ubah tinggi objeknya atau tinggi benda. Yang pertama, misal tinggi objeknya 4, maka yang terjadi yaitu seperti ini simulasinya, dan menurut data perhitungan pada Philip ini jarak bayangannya yaitu 30 cm, perbesarannya 2 kali, dan tinggi bayangannya min 8 cm. Artinya yaitu tinggi bayangannya 8 cm, namun posisinya terbalik seperti ini. Kemudian yang kedua, misal kita naikkan tinggi objeknya menjadi 5, bayangannya menjadi seperti ini, dan jarak bayangannya tetap 30 cm, perbesarannya tetap 2 kali, dan tinggi bayangannya menjadi min 10 cm. Artinya, tinggi bayangannya itu 10 cm tapi terbalik. Berarti tinggi bayangannya juga bertambah. Kemudian jika kita naikkan lagi tinggi objeknya menjadi 6, maka gambarnya menjadi seperti ini. Dan data perhitungannya yaitu jarak bayangannya tetap 30 cm, perbesarannya tetap yaitu 2 kali sama seperti tadi yang 4/5. Terus tinggi bayangannya min 12 cm, yaitu 12 cm namun terbalik. Kemudian jika kita naikkan lagi tinggi objeknya 7 cm, maka data perhitungan yang dihasilkan yaitu jarak bayangannya 30 cm, perbesarannya 2 kali, dan tinggi bayangannya min 14 cm atau 14 cm dengan posisi terbalik. Kemudian jika kita tambahkan tinggi bayangannya menjadi tinggi objeknya 8 cm, maka data perhitungannya yaitu jarak bayangnya 30 cm, perbesarannya 2 kali, dan tinggi bayangnya min 16 cm atau 16 cm dalam posisi terbalik. Gambarnya seperti ini. Jadi, pada praktikum pengaruh tinggi benda terhadap tinggi bayangan, jarak bayangan, dan perbesaran bayangan, dapat kita lihat jarak bayangan dan perbesarannya sama. Dari tadi kita mengubah-ubah tinggi objeknya, itu jarak bayangan dan perbesarannya sama, yaitu jarak bayangan 30 cm dan perbesarannya 2 kali. Adapun tinggi bayangannya berubah-ubah sesuai dengan tinggi objek. Sebanding. Kalau tinggi objeknya naik, tinggi bayangannya juga naik. Tetapi posisi bayangannya selalu terbalik.
Yang kedua, yaitu pengaruh jarak benda terhadap jarak bayangan, perbesaran bayangan, dan tinggi bayangan. Langsung saja, pada praktikum ini yang kita tetapkan yaitu jarak fokus dan tinggi objek. Jarak fokus atau titik fokusnya kita tetapkan 10 cm, terus tinggi bendanya 8 cm. Terus yang kita ubah-ubah yaitu jarak objeknya karena kita akan mengetahui pengaruh jarak objek. Yang akan kita lakukan pertama yaitu jarak objeknya 10 cm. Sehingga pada jarak objek 10 cm ini terlihat seperti ini gambarnya. Dan data perhitungan jarak bayangan, perbesaran, dan tinggi bayangan itu tidak ada karena jarak objek dan jarak fokus itu sama. Jadi tidak menghasilkan bayangan. Kemudian yang kedua yaitu jarak objek 15. Nah, pada jarak objek 15 ini diperoleh bayangan seperti ini. Dengan data perhitungan, yaitu jarak bayangannya 30 cm, perbesarannya 2 kali, dan tinggi bayangannya min 16 cm, atau 16 cm terbalik. Kemudian dengan jarak objek 20, diperoleh jarak bayangan 20 cm, perbesarannya 1 kali, dan tinggi bayangannya min 8 cm atau 8 cm dengan posisi terbalik. Kemudian, jika jarak objeknya kita ganti menjadi 25, maka gambarnya seperti ini, dan jarak bayangannya yaitu 16,67 cm, perbesarannya 0,67 kali, dan tinggi bayangannya min 5,33 cm atau 5,33 cm dengan posisi terbalik. Setelah itu, jika kita tambah jarak objeknya menjadi 30, maka diperoleh gambar seperti ini. Bayangannya semakin kecil, jarak bayangannya 15 cm, perbesarannya 0,5 kali, dan tinggi bayangannya min 4 cm atau 4 cm terbalik. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak objek mempengaruhi jarak bayangan, perbesaran, maupun tinggi bayangan pada pembiasan lensa cembung. Praktikum yang ketiga yaitu pengaruh jarak fokus atau titik fokus terhadap jarak bayangan, perbesaran, dan tinggi bayangan pada pembiasan lensa cembung. Langsung saja kita tetapkan jarak fokus dan tinggi objeknya dengan jarak fokusnya 15 cm dan tinggi objeknya 8, lalu kita ubah-ubah jarak fokusnya. Yang pertama yaitu jika jarak fokusnya 10 cm, maka dihasilkan bayangan seperti ini. Dengan data perhitungan, jarak bayangnya 30 cm, perbesarannya 2 kali, dan tinggi bayangannya min 16 cm atau 16 cm dalam posisi terbalik. Kemudian, jika kita tambah jarak fokusnya menjadi 15 cm, maka tidak terlihat bayangan karena jarak fokus dan jarak objeknya sama, sehingga data perhitungannya yaitu infinity semua. Kemudian, jika kita tambah jarak fokusnya menjadi 20 cm, maka data perhitungan yang dihasilkan yaitu jarak bayangannya min 60 cm, perbesarannya 4 kali, tinggi bayangannya 32 cm dalam keadaan tegak karena positif. Seperti ini. Kemudian jika kita tambah menjadi jarak fokusnya 20 cm, maka terlihat bayangannya seperti ini dengan data perhitungan. Jarak bayangannya min 37,5 cm, perbesarannya 2,5 kali, tinggi bayangannya 20 cm. Setelah itu, jika kita tambah jarak fokusnya menjadi 30, maka dihasilkan bayangannya seperti ini dan di posisi ini. Dengan jarak bayangannya min 30 cm, perbesarannya 2 kali, dan tinggi bayangannya 16 cm dalam posisi tegak.
Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.